Halo Sobat Sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Sebelum saya lanjutkan ke dalam materi pengertian sosiologi, alangkah lebih baik kita prolog dulu ya. Hehe. Saya ucapkan selamat kepada Sobat Sosiologi kelas 10 sekarang ini sudah masuk di SMA atau MA. Semoga di sekolah menengah atas ini akan menjadi tahapan yang selalu membekas di kehidupan kalian. Harus lebih semangat lagi belajarnya. Oke? Di video pembelajaran kali ini, kita akan mengawali perkenalan dengan sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Pertanyaan seperti ini sering ditanyakan oleh siswa kelas 10 SMA atau MA. Sebenarnya wajar saja, karena kelas 10 belum pernah belajar sosiologi. Mata pelajaran sosiologi di SMP atau MTS masuk dalam mata pelajaran IPS terpadu. Sosiologi mungkin terdengar asing bagi siswa kelas 10 karena merupakan hal yang baru bagi mereka. Jadi, seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka begitu juga dengan sosiologi. Kenalan dulu biar makin lama makin sayang sama gurunya. Ups, sama pelajarannya. Hehe. Maka dari itu, sebelum belajar lebih mendalam tentang sosiologi, tidak ada salahnya kalau kita kenalan dulu dengan sosiologi. Sebelum belajar lebih mendalam tentang sosiologi, sebenarnya kalian sudah menerapkan secara langsung loh sosiologi itu. Namun, mungkin kalian belum tahu dan belum mengerti istilah-istilah asing yang dibahas dalam sosiologi. Kegiatan sehari-hari seperti mengobrol, tertawa bersama, debat, marah, konflik, bermaaf-maafan merupakan hal yang pasti pernah kalian lakukan. Mulai dari kegiatan individu atau kelompok, beserta dinamika yang ada di dalamnya. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari kajian dalam ilmu sosiologi. Maka dari itu, semoga dalam mempelajari sosiologi nanti, kalian lebih enjoy dan menikmati pelajarannya ketika sudah kenalan sama sosiologi. Sebelum masuk ke kesimpulan-kesimpulan pengertian sosiologi, alangkah lebih baik kalau kita mengetahui pengertian sosiologi menurut pernyataan para tokoh atau ahli sosiologi. Kita mengawalinya dengan istilah sosiologi. Pertama kali, istilah sosiologi ditemukan atau dikemukakan oleh ahli filsafat moralis dan sekaligus sosiolog berkebangsaan Prancis, yakni bernama Auguste Comte atau Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman atau kawan, dan logos dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Jadi, pada awalnya, sosiologi berarti ilmu tentang teman atau kawan. Namun, kata kawan dalam arti sosiologi ini lebih condong ke arah masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Berikut ini adalah definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Foto yang ada di dalam gambar berikut ini bernama William F. Cockburn. Sebenarnya, pernyataan beliau tentang sosiologi adalah pernyataan bersama dengan saudaranya, yaitu Meyer F. Nimkov. Menurut mereka berdua, sosiologi adalah ilmu tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Tentu saja, hal tersebut dilakukan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan ke tokoh bernama Herbert Spencer. Beliau merupakan salah satu tokoh sosiologi yang penting dalam pengembangan ilmu sosiologi dengan teori evolusinya. Teori Spencer mengenai evolusi masyarakat merupakan bagian dari teorinya yang lebih umum mengenai evolusi jagat raya. Dalam bukunya Sosial Statik, masyarakat disamakan dengan organisme. Ciri-ciri yang digunakan pada badan hidup dapat digunakan juga pada badan masyarakat. Nah, menurutnya, sosiologi itu mempelajari tumbuh, bangun, dan kewajiban masyarakat. Tokoh ini bernama Emil Durkheim. Sambil dikenalkan ya, semoga kalian nanti bisa familiar dengan nama-nama ini.
Beliau adalah tokoh sosiologi yang memiliki perhatian lebih ke dalam fakta-fakta sosial. Beliau juga menjelaskan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisi cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Contoh dari fakta-fakta sosial, misalnya agama. Seseorang yang memiliki agama, maka perilakunya akan dikendalikan oleh agama tersebut. Misal, cara beribadah dan cara berkomunikasi dengan Tuhannya. Tiap agama pasti memiliki caranya masing-masing. Untuk pembahasan selanjutnya, nanti admin buatkan video baru tentang tokoh sosiologi ini. Untuk tokoh sosiologi ini mungkin akan sedikit berbeda ya, karena tidak ada fotonya. Hehe. Tapi yang paling penting adalah pernyataannya tentang sosiologi. Beliau menjelaskan, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan. Maksudnya di sini adalah hubungan antara manusia dan manusia dan kelompok, serta kelompok dan kelompok, baik formal maupun material, statis maupun dinamis. Nah, kalau tokoh ini bernama Max Weber. Beliau merupakan salah satu dari beberapa tokoh penting dalam sosiologi. Beliau mempunyai pokok pikiran yang ia kembangkan dalam sosiologi tentang tindakan sosial. Sehingga beliau menjelaskan bahwa sosiologi itu mempelajari tentang tindakan sosial. Sedikit informasi, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang akan menghasilkan respon sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Contoh, ketika orang memukul orang lain, maka orang lain yang dipukul tersebut akan merespon balik, mungkin dengan pukulannya atau mungkin dengan senyumannya. Selanjutnya, kita akan mengetahui pengertian sosiologi dari tokoh karikatur yang ada di gambar. Karikatur yang ada di gambar merupakan tokoh sosiologi bernama Anthony Giddens. Untuk kenalan lebih jauh, tokoh sosiologi ini kita akan bahas nanti di video terpisah ya. Anthony Giddens mempunyai pernyataan tentang sosiologi. Menurut beliau, sosiologi merupakan suatu studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Menurutnya, ilmu ini sangat mempesona dan menarik karena subjeknya adalah perilaku manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke negeri kita sendiri. Tokoh yang satu ini berasal dari negeri Indonesia. Beliau bernama Suryono Sukanto atau Surjono Sukanto. Nama yang nanti bakal sering kalian dengarkan. Surjono Sukanto menjelaskan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Pasti kalian bilang, wah ini mesti orang Indonesia lagi. Hehe, ya memang benar. Beliau adalah salah satu tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia. Salah satu orang yang memiliki banyak pengaruh terhadap perkembangan sosiologi di Indonesia. Sebenarnya, pernyataan beliau ditambah lagi dengan satu orang, yaitu Sulaiman Sumardi. Penjelasannya mengenai sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk juga perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian sosiologi dari beberapa tokoh tadi, kita akan menyimpulkan pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau kawan. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata, berbicara, atau ilmu. Secara harfiah, sosiologi berarti membicarakan atau memperbincangkan pergaulan hidup manusia. Pengertian sosiologi pun diperluas menjadi ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Dari beberapa tokoh juga kita bisa menyimpulkan bahwa sosiologi itu mempelajari segala bentuk gejala sosial, fakta sosial, tindakan sosial, dan mempelajari secara keseluruhan semua yang terjadi di dalam masyarakat.
Akhirnya kita tiba di penghujung video. Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten pembelajaran sosiologi ini, Sobat Sosiologi boleh klik subscribe. Kalau menarik boleh ditambahkan klik like. Pengen memberikan masukan jangan lupa komen. Dan supaya Sobat Sosiologi yang lain tahu serunya belajar sosiologi bersama Smart Sosiologi ini, boleh share di berbagai media sosial Sobat Sosiologi. Sekian dulu ya materi pengertian sosiologi kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu belajar, tetap semangat. Salam Smart Sosiologi, stay on Sosiologi.